Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tahsin, kembali lagi di FN Tahsin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di hukum mat dalam Al-Quran. Kali ini kita akan membahas satu hukum mat, yakni madlin atau sering kita kenal dengan madlayin. Jadi bagi kalian yang belum mengikuti pelajaran sebelumnya, silahkan tonton video sebelumnya karena kita telah membahas begitu banyak pelajaran hukum tajwid dalam Al-Quran. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi apa itu madlin atau madlayin? Bagaimana hukum ini terjadi dalam Al-Quran? Simak baik-baik ya. Madlin atau madlayin terjadi di huruf berbaris atas, baik fathah maupun dhammah. Jadi di huruf berbaris atas bertemu dengan huruf ya atau waw yang bertanda sukun, sedangkan di depannya lagi ada satu huruf lagi yang dimatikan karena waqaf atau tanda berhenti. Jadi penjelasannya yang lebih sederhana, yakni madlin atau madlayin adalah bacaan miring bertemu satu huruf yang dimatikan karena tanda waqaf atau tanda berhenti. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan miring atau lin adalah bacaan yang berbunyi seperti misalnya ai, yakni huruf fathah bertemu ya. Jadi saya ulangi, seperti ai. Ai itu adalah baris fathah bertemu dengan ya sukun. Kemudian au, yakni fathah bertemu waw yang bersukun. Jadi seperti itu kurang lebih penjelasannya. Jadi bagaimana cara membaca hukum madlin atau madlayin ini? Cara membacanya yakni dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Jika Anda bertanya, jadi bisa dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat? Maka jawabannya adalah iya. Anda boleh pilih yang mana saja. Hanya saja Anda harus konsisten pada pilihan pertama. Jika Anda menemukan bacaan serupa hingga akhir bacaan. Jadi yang dimaksud dengan konsisten pada pilihan pertama ialah jika teman-teman menemukan bacaan madlin atau madlayin ini, kemudian teman-teman membacanya dengan memanjangkan 2 harokat, maka selanjutnya juga harus dipanjangkan 2 harokat. Jika teman-teman memanjangkannya di awal dengan 4 harokat, maka setelahnya juga harus dipanjangkan 4 harokat. Begitupun dengan seterusnya. Misalnya jika teman-teman di awal bertemu dengan madlin dengan 6 harokat, maka seterusnya juga jika bertemu dengan madlin atau madlayin lagi, maka harus dipanjangkan dengan 6 harokat. Begitu penjelasan singkatnya ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Untuk lebih mengerti, lebih memahami, silahkan lihat contoh. Silahkan dilihat, ada beberapa contoh yang telah kami berikan. Yang pertama adalah kata al-bait. Ini adalah contoh kata dalam Al-Quran. Hukum bacaan atau hukum tajwid madlin ini. Kita ulangi, al-bait. Jadi huruf ba berbaris fathah bertemu dengan ya yang bersukun, maka bunyinya bait, 2 harokat, baita ya. Kalau mau dimatikan, jadi tanya jadi bait, di baris fathahnya disukunkan. Jadi seperti itu. Kemudian yaum, yauma, seperti itu. Ya berbaris fathah bertemu dengan
waw sukun, silahkan dilihat yang diberi tanda merah, silahkan dilihat. Yauma, yaum, ya. Kemudian terakhir an-naum. Ini juga sama, an-naum, nun berbaris fathah bertemu dengan waw sukun. Jadi inilah yang dimaksud dengan matlin atau matlayin dalam Al-Qur'an. Jadi bunyinya itu kalau bukan au pasti ai, ya. Jadi itu. Jadi matlain ini dimiringkan, jadi naum dibelokkan, ya. Semoga dapat dipahami dengan jelas. Untuk lebih jelasnya silahkan buka mushafnya dan kita aplikasikan di Al-Quran kita. Silakan, begitu banyak tentunya contoh-contoh matlin ini dalam Al-Quran. Kita mengambil contoh beberapa dalam Al-Quran. Contohnya di Quran surah Ad-Duha ayat 1 sampai 5. Silakan dilihat. Ya, silakan dilihat mushafnya. Kita ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Jadi di sini tidak ada matlin, ya teman-teman. Wallaili idza saja. Nah, di sini terdapat matlin, ya, bisa dilihat. Jadi lam berbaris fathah bertemu dengan ya bersukun, maka inilah contoh dari matlin atau matlayin, ya. Kemudian kita lanjut ayat ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi di sini tidak ada ayat ketiganya contoh dari matlin. Kemudian walal akhiratu khairun. Jadi ini juga contoh dari matlin atau matlayin, yakni khof berbaris fathah bertemu dengan ya bersukun, maka ini dibaca miring, khoy. Jadi ini yang dimaksud dengan matlin atau matlayin. Kita lanjutkan ayatnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, di sini walasau ini juga sama, ya. Sin berbaris fathah bertemu dengan waw bersukun, maka ini hukumnya matlayin atau matlin, ya teman-teman. Jadi silakan diulang-ulang pelajaran ini, semoga dapat dimengerti dengan jelas. Jika masih ada yang bingung, silakan diulang-ulang pelajaran ini agar mampu dipahami dengan jelas. Demikian pelajaran kali ini, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.